Oke, balik lagi di channel Boxcase. Selamat datang buat teman-teman yang baru datang ke channel Boxcase. Yang udah sering, thank you banget supportnya. Yang baru datang, support terus channel Boxcase supaya kita bisa sharing-sharing banyak pengalaman. Jadi, gue pengen bahas tentang power supply. Oke, jadi masih banyak banget pertanyaan dari teman-teman mengenai power supply. Ini curhatan dari adminnya Boxcase juga ya. Yang megang Tokopedia, megang Box Cartel dan lain-lain. Sering curhat juga, Pak, ini ada yang nanya pedal ini bisa nggak ya buat pakai Vitos atau misalkan pakai power supply-nya apa ya segala macem. Dan ke Backchair pun banyak banget pertanyaan, power supply cocok apa ya? Biasa di online consultation ya, atau ada yang suka DM juga, admin suka cerita karena jadi pertanyaannya sering banget power supply ya. Karena kalau masalah listrik begitu salah kan ya beresiko ya. Nah, ini gue mau jelasin tentang bagaimana sih memutuskan power supply yang tepat buat pedal board lu atau untuk pedal lu ya. Kenapa bisa pedal board, bisa pedal? Karena pedal itu kayak multi efek gitu ya. Kadang-kadang nggak mau pakai adapter bawaan, entah kenapa mungkin rusak, entah mungkin mau digabung dari hybrid ya, jadi satu multi efek terus tambah pedal-pedal lain, pengen jadi satu power supply aja biar lebih rapi, lebih ringkes gitu. Tapi jangan lupa harus lihat dulu spesifikasinya cocok atau enggak. Jadi ini gue ada bikin tabel sederhana buat simulasiin cara hitung ampere, voltase, dan watt ya, totalnya berapa. Jadi lo bisa memutuskan power supply apa yang paling cocok buat pedal board lu atau untuk pedal lu. Sebenarnya kalau untuk pedal seperti multi effect dan lain-lain itu sering banget ada pertanyaan gini, bisa nggak pakai DD5 SP1 Vitos itu untuk Valeton GP200 misalnya gitu ya. Kita langsung cek aja, tinggal cek Valeton GP200 current draw. Nanti akan keluar di sini biasanya ya. Nah, butuhnya 1000. Valeton GP200 itu butuh 1000 miliampere atau 1 ampere. Voltasenya 9, ini kan kelihatan di sini ya. Nah, terus kita cek nih. Kalau kita ngomongin pedal dulu, belum pedal board ya. Kita cek di DD5 SP1. Nah, DD5 SP1 itu dia ada satu channel yang 500, ada satu channel yang 300. Ada yang 500 tuh kalau nggak salah cuma satu. Jadi kalau digabungin pun 800. Nah, kita suka info, bisa bro. Kenapa bisa? Karena ini kan textbook di manual book, ya kan? Tapi pada saat kita tes sebenarnya nggak sampai 1000, cuma 500 sekian lah gitu ya. Jadi 500 kurang, 500 sama 800 digabungin pakai kabel current doubler itu udah aman banget. Atau misalkan lo pakai DD5 SP2. Karena DD5 SP2 itu, nih kita buka ya, DD5 SP2 Vitos ya. DD5 SP2 itu semua channelnya 500 ya. Kalau kita lihat di sini kayaknya kelihatan mana ini, Vitos musik. Nah, ini dia. Ini 500 semua. Jadi lo bisa gabungin dua channel kalau mau benar-benar 1000 sesuai manual booknya. Lebih aman ikutin manual book aja ya kan. Kalau kalian nggak punya alat tes untuk cek ampere aslinya berapa, jadi udah nggak apa-apa. Karena gini, di konten-konten sebelumnya atau di beberapa konten yang lama, gue pernah bahas juga tentang ampere dan voltase. Voltase itu anggaplah dia makhluk hidup yang serakah gitu ya, cuma bisa makan satu piring perutnya. Lo kasih 10 piring ya kan, disikat semua voltasenya, kira meledak lah, mati kekenyangan ya kan. Nah, kalau ampere tuh nggak. Ampere tuh makhluk yang tahu diri ya kan. Ini sempat ada di Reelsnya Box CCR juga, kalian mampir deh. Nah, kenapa tahu diri? Karena gini, pada saat makhluk ini cuma bisa makan satu piring, lu kasih 10 piring yang dimakan juga tetap satu piring. Kayak gitu. Jadi kayak misalkan satu pedal nih ya. Anggaplah di sini ada daily driver atau tadi deh Valeton 9 volt 1000 miliampere ya kan. Lu kasih adaptor 9 volt, ampere 3000, aman. Nggak masalah. Karena dia nggak akan ngambil lebih dari yang dia butuhkan sebenarnya gitu. Dia akan menyesuaikan lah ya. Jadi walaupun disuplai 3000, kalau dibutuh 1000 ya cuma ngambilnya 1000. Beda hal kalau misalkan lo kasih si Valeton GP200 ini adaptor 12 volt, mungkin aja langsung jebol. Mungkin juga nggak langsung, tapi akan cenderung merusak lah. Ya, karena voltase 9 yang dibutuhkan sama GP200 dikasih 12, dimakan juga 12 volt. Makanya ada beberapa pedal juga kadang-kadang angus, ice powernya rusak dan lain-lain gitu-gitu. Sama juga kayak misalkan contoh, begitu lo pakai accelerate out terus kena phantom power kan 48 volt, bisa jebol juga ya kan. Ada banyak kejadian di Quad Cortex juga sering kejadian. Itu kalau masalah voltase dan ampere, biar kebayang dulu ya. Langkah pertama ya apa? Baca manual book dulu. Tuh cari di Google ya kan. Kalau gua biasanya nyarinya gini nih, misalkan Valeton GP200 manual PDF. Nah, online manual firmware 18. Nah, ini paling baru nih. Coba buka, ya sama aja lah. Soalnya kalau ampere kan nggak mungkin firmware berubah, ampere berubah. Ya, kita cari MA. Mana? Power. Ada nggak? Kalau nggak ada power.
Power. Nah, power requirement 9 volt 1000 mAh, center negatif. Jadi jangan kebalik ya, banyakan pedal tuh emang center negatif ya, atau negatif center biasa sebutnya. Kayak gitu. Jadi cek manual book, oh 9 volt 1000 mAh. Oh power supply-nya apa ya? Oh DD5 SV2. Kalau misalkan 2 buat si GP200, 3-nya buat pedal lain. Bisa ceknya begitu. Pakai kabel current doubler. Kabel current doubler itu apa? Nah, fungsinya ya, menggabungkan dua channel power supply yang voltasenya sama, ya, 9 volt, 9 volt. Hasil akhirnya apa? Tetap 9 volt, tapi ampernya, ya, atau currentnya, ya ampernya itu akan bertambah menjadi 1000 kapasitasnya. Karena kan per channel ini maksimal cuma bisa 500. Supaya kalian nggak ada keraguan juga. Kalau untuk masalah multi effect mungkin agak simple ya. Kayak gitu ya, tapi karena cuma satu device yang agak repot itu adalah pedal board. Nah ini banyak juga kejadian teman-teman mungkin routing terus pakai power supply apa terus error gitu, misalkan denging dan lain-lain, terus bilangnya wah power supply jelek nih, gitu kan, error nih. Nah, masalahnya udah dihitung belum? Nah itu dia, itu penting ya, karena mau power supply harga 100 juta pun kalau digunakan di luar kapasitasnya tetap bermasalah kayak gitu ya. Jadi ini gue bikin ini contoh di pedal board gue sendiri ya. Pedal board gue itu pakai Vitos DD12 SV3 dan Vitos DD12 AV4, which is itu yang nggak dijual di market Indonesia secara resmi, karena kan distributor resminya itu adalah si Boxcase, ya kan. Nah itu tapi tidak dijual. Kenapa? Lagi gue tes. Ini udah beberapa bulan gue tes dulu sebelum diputuskan nantinya akan dipasarkan secara resmi di Indonesia atau tidak. Tapi di sini semua power supply gue masukin yang gue tahu ya, kurang lebih lah yang banyak di market Indo ya. Nggak cuma Vitos doang, karena di sini bukan konten promosi Vitos, jujur aja ya. Jadi ini adalah konten untuk edukasi tentang pemilihan power supply. Jadi brand apapun tetap gue masukin. Daily driver, nah ini pedal-pedal gua, device name-nya, voltase gue masukin di sini, dan ampere. Kenapa 0,08? Karena 1 ampere tuh 1000 mAh. Jadi kalau di convert berarti kan cuma 80 gitu ya, 80 mAh. Ini cuma 5 mAh, ini cuma 90, ini 200. Nah kayak gitu. Baru dihitung ke wattnya. Voltase kali ampere ketemu watt. Rumusnya sesimpel itu aja. Nah, ini gua catetin semua sampai yang 18 volt. Di sini ada MC8 Pro. Nah, kita bahas satu-satu deh ya. Daily driver 9 volt 80 mAh atau 0,08 ampere. JHS Bender itu 9 volt 0,005 karena dia cuma 5 mAh. Fast ya, biasanya memang kecil. DC X-Boost itu 90, Brothers EM itu 200 mAh 9 volt. Benson Pri M 9 volt 50 ya, 50 yang 50. Karena akan di ini ya, di apa namanya? Kali 1000. Oh, di sini ke miliampere ya. Tonex L itu 120, Tonex R 120, Chroma Console 9 volt 0,5 atau 500 mAh sesuai manual book juga. HX1 tuh 310-an, mungkin direkomendasikan di manual book antara 310 sampai 500 karena untuk HX1 itu tergantung pedal apa yang dipakai. Kalau lagi octave, lagi filter, lagi pitch dan lain-lain biasanya lebih besar. Circular Tempus ya, itu 100 mAh 9 volt. MC8 Pro gue bikin 2, kenapa? Karena MC8 Pro itu sebenarnya 9 volt 500 mAh yang direkomendasi di manual book. Nah, kalau kalian pakai banyak fiturnya kayak USB-nya, Omniport-nya, resistor rider aux switch dan lain-lain, itu ampere akan bertambah. Lo pakai USB-nya aja itu nambah 100. Nah, ini gue bikinnya 700. 9, jadi gue bagi dua nih. Satu MC8 Pro 9 volt 0,5 atau 500 mAh, sama MC8 Pro 9 volt sama 0,2. Kenapa bagi dua? Karena akan pakai 2 channel. Kita harus hitung jumlah channel juga soalnya nih. Terus ada Goodwood Longline V2 itu 9 volt 75 ya, 75 mAh. Ada tuner, gue pakai Boss TU3S sekarang, lagi nyobain juga. Itu 9 volt 80 ya, 80 mAh. Sama ML10X itu 18 volt 100 mAh. Nanti jadi perhitungan ini semua akhirnya dikaliin menjadi watt. Wattnya di total. Nah, biasanya gue selalu ada margin plus 20% buat jaga-jaga naik turun daya. Biasanya pas boot up, pas nyala itu pedal-pedal digital atau barang-barang elektronik itu kayak AC lah, pas nyala kenceng dulu listriknya ya kan, terus turun. Jadi gua selalu spare 20%. Nah, kalau kita lihat di sini total wattnya itu 23,67 watt. Setelah ditambahin margin itu margin 20% itu 28,404. Nah, kita lihat baru power supply apa yang cocok. Yang pasti wattnya di atas 28. Ya, atau kita nggak mau margin 20% misalnya, itu pilihan kalian. Tapi kalau gua selalu saranin margin 20% kayak gitu ya. Jadi ini 28 ya. Kita cari yang pertama dari jumlah channel dulu deh. Ini pakainya 15 channel. Oh, 16, sorry. Satu onboard junction. Kalau gua lagi mau nambah pedal, ini harus bisa macam-macam sih ya. Jadi anggaplah 9 volt 0,5, 28, 33 total wattnya ya. Total 16 channel. Apa aja 16 channel ya kan? Opsinya yang pertama, Vitos
ini paling atas dulu ya, ini yang gue pakai soalnya DD12. Ini jumlah channel 12 bisa, ditambah yang 8 bisa. Kalau sekarang secara watt juga 27, 27, 54, adaptornya terpisah ya, bukan di link. Kalau di link akan menjadi total. AV4 yang gue pakai 12, 12, makanya sekarang sisa channelnya ya kan. Gue butuhnya itu 16 channel ya, jadi sebenarnya 12 sama 8 aja cukup gitu. Ini gue pakai 12 sama 12 karena lagi ngetes si DD12 AV4. Kalau misalkan nggak ada itu deh, kita mau pakai apa? Misalkan DD12 SV3 sama DD5 SV2 harusnya ada ya. DD5 SV1 di sini. Oke, di sini ada DD5 SV1. Bisa juga adaptornya pakai 2. Gitu ya. Totalnya 27, 14, 41 watt. Nah, masih jauh dari margin ya kan. Masih aman. Secara jumlah channel 12 sama 5, 17. Udah pas tuh. Masih sisa 1. Jadi pas banget. Kalau yang satu mau dibikin buat onboard junction, jadi bisa 9 volt 1000 mAh gitu kan. Wih, 39. Ini 27, ini 41. Masih cukup. Nah, enaknya begitu. Dengan ada tabel seperti ini, kalian hitung-hitung dulu. Jadi tahu, oh kalau ini gue ada spare apa ya, terus jumlah channelnya sisa nggak, segala macam gitu bisa tahu. Terus misalkan kita mau coba yang lain deh, Strymon Zuma. Strymon Zuma tuh satu doang bisa 48 watt tuh. Gila, wattnya gede banget ya Strymon Zuma ya. Cuma masalahnya channelnya cuma 9. Jadi mau nggak mau tambah ojai. Secara watt 48, jumlah channel 14. 14 ternyata kurang juga. Gue butuhin 16, nggak bisa juga. Gue harus 2 ojai ya, 10 juta tuh. Ya, kagak, udah nggak jadi. Kalau 2 power supply bisa juga DD12 SV3 sama ojai misalnya gitu bisa. Karena wattnya jujur ojai ini sama DD5 SV1 jauh nih. Ojai itu 24 watt, si DD5 SV1 Vitos tuh 14 watt. Terus coba deh. Gue mau yang agak mahal lah, Ciox misalnya gitu. Ciox DC7. Jumlah channelnya cuma 7, wattnya udah cukup banget. Tapi channel 7 tambah yang 8, 15 masih kurang. Berarti Ciox nggak masuk pilihan. Tadi berarti yang bisa masuk pilihan itu. Nah, ini Canvas Power. Canvas Power supply ini gede banget. Maksimum output wattnya itu 96 watt, jumlah channel 15. Tapi masih kurang. Karena gue butuh minimal 16, bagus 17. Tapi wattnya nih cakep banget coy, 96 watt, gila, bener-bener gokil sih. Canvas Power, yang 8 tuh 48 watt tuh, yang 8-nya gede. Fender 12 channel itu 54, tambah yang 5. Ini kan 17 nih, pas nih ya. Secara watt bagus banget nih, 54 sama 22. Tapi beda power supply. Ya, gue nggak tahu ini bisa nge-link atau enggak, tapi secara watt cukup. Kalaupun di link tetap cukup, channel cukup. Nih opsi 1. Nah, jadi enak nih, opsi 1. DD12 SV3 sama DD5 SV1. Opsi 2 itu adalah Fender 12, Fender level 12, Fender level 5. Karena jumlahnya 17 kan. Nah, opsi 3 Strymon. Strymon masih kurang. Kalau Strymon tuh gua harus begini. Zuma 1, Zuma 2 sih. Zuma sama Zuma. Karena 2 Zuma tuh 18 channel, ya kan? Atau Zuma 1 ojai 2. Zuma ojai. Terus Ciox ini harus nambah lagi satu lagi. Ciox 4 kalau nggak salah ada ya. Jadi 7, 8, 4. Jadi 15, 19. Over kelebihan. Harganya juga ISO brake nggak jadi pilihan di sini. Mini ISO brake ya. Dan ISO brake-nya 9 voltnya nggak semua 9 volt, jadi menurut gua agak susah. Canvas Power tuh 9 dan berarti 15 ini. 15 dan 8. 23 channel coy. Dia ada yang 5 nggak ya? Coba cari. Canvas Power. Ada yang berapa aja tuh? Link 5. Nah, ini ada link 5 nih. Shoot. Ya, link 5. Coba kita cek. Kalau 5 tadi 15 20. Oh iya, Canvas Power bisa. Opsi 4. Opsi tajir nih. Canvas Power 15 sama Canvas Power 5. Oke, kayak gitu ya opsinya ya. Nah, ini dia. Kurang lebih begini perbandingannya. Kalau dari opsi-opsi power supply. Untuk pedalboard yang gue pakai sekarang, ya. Ini secara jumlah channel udah memadai. Secara ampere sudah memadai, ya kan. Total ampere dan lain-lain sudah sangat cukup. Ya, tinggal gimana milih sesuai. 1, harga udah pasti. Yang kedua, size. Fender level 12 di gue pasti coret. Karena ukurannya terlalu besar, pedalboard gue sudah jadi. Kecuali gue bikin pedalboard dari nol lagi, ya kan, menentukan power supply-nya apa, baru mengukur pedalboardnya, ya. Zuma 2 masih mungkin bisa, Canvas Power 2 masih bisa.
DD12 ini gue bahkan pakai yang DD12 AV4 kemarin ya. Anggaplah harganya sama lah ya. Ini nggak adil karena gue tidak pakai ini ya. Anggaplah sama di sini 2.600.000. Nah, ini dia. Perbedaannya segitu. Tapi kalau misalkan sesuai kebutuhan sebenarnya DD5 SV1 cukup. Nah, ini. Tuh ya. Jadi kurang lebih begitu cara kalian untuk ngitung power supply ya, dan nanti tinggal diputusin aja dari ukuran, dari harga, mungkin dari desainnya juga kayak gitu ya. Gue sebenarnya jujur penasaran juga sih Canvas Power 15 sama Canvas Power 5, cuma harus keluar duit kurang lebih 10 juta buat ngetes. Penasaran. Kalau Zuma gue udah sering lah. Ya udah sering dulu routing segala macem udah. Yang gue penasaran sih Canvas Power ini karena ukurannya kecil banget ya kan. Terus gue pengen tahu juga ini 9 voltnya di gambar begini apakah maksudnya regulated atau tetap isolated. Cukup penasaran ya Canvas Power lagi. Gue juga pengen lihat juga sih yang 15 pedal ini nih. Ya, panjang banget tapi ya. Gila. Ada 2 channel yang bisa di switch, ada USB sama ada indikator berapa persen ya. Bisa true. Oke. Jadi bisa ngeling ya. Kalau misalkan gue pakai 16 channel ya, berarti 8-nya 2 biji misalnya gitu. 8 2 biji sama aja. 4750 kali 2. Ya, ukurannya akan lebih ramping ya karena atas bawah dan bisa link juga dan dia wattnya juga gede. Tadi di catatan gua itu setelah gua lihat di manual booknya Canvas Power 8 tuh 48 watt. Jadi udah cukup banget kan, masih ada spare jauh banget ya. Kalau kita tambahin spare di sini 40% mungkin tuh 40 lebih persen, gila, cuma pakai separohnya ya kan kalau pakai si Canvas. Makanya gua agak penasaran. Cuma harganya ya mahal banget. Kayak gitu. Jadi kalian tinggal pilih aja yang cocok buat kalian yang mana. Jangan lupa hitung voltase, ampere, jumlah channel. Kayak kejadiannya misalkan di sini tadi anggaplah secara wattnya cukup, ya kan? Tapi ternyata jumlah ampere kurang. Sama kayak Zuma tadi. Zuma itu misalkan kita lihat wattnya ya. 48 watt di Strymon Zuma. Satu biji aja cukup sebenarnya. Tapi masalah jumlah channelnya cuma 9, sedangkan gue pakai 16 minimal 17 bagus. Segampang itu ngitungnya, supaya kalian nggak ragu-ragu lagi. Yang penting jangan malas baca manual book, jangan malas ngitung. Habis itu baru beli, butuhnya apa, pakainya apa, dan budgetnya yang sesuai kantong yang mana. Nah, sebenarnya itu aja. Singkat aja sih. Semoga kontennya bisa memperjelas semuanya. Nggak bingung lagi urusan power supply. Dan ini deh, tadi kan kita udah bicara tentang current doubler. Nah, yang belum dibahas itu adalah volt doubler. Fungsinya apa? Kenapa pakai volt doubler itu? Karena misalkan contoh ya, ini di semua power supply pasti begini. Karena ini udah hukum alam ya. Jadi, volt 9 volt, satu channel ya. Dengan ampere maksimal 500. Wattnya akan di satu channel 4,5 watt. Itu wattnya tidak akan berubah karena itu sumber listriknya di segitu. Bahkan dari kita cari total watt dulu. Nah, kalau misalkan kita mau cari berapa ampere satu channel itu bisa mengeluarkan tenaga dengan volt yang berubah ke 18 volt, caranya adalah ya watt ini dibagi sama volt, keluarnya ampere, berarti 250 miliampere ya gitu. Nah, kalau misalkan tadi kejadiannya ML10X contoh loh 18 volt terus pakainya 400 miliampere gitu ya. Berarti kan harus pakai 2 channel. Bisa digabung pakai current doubler atau misalkan kalian gabungin kayak di Ciox itu kan 660. Bisa 660 si 9 voltnya 660 miliampere ya kan, kalian gabungin 18 pakai voltage doubler jadi 99 digabungin pakai 18 volt. Kayak gitu. Jadi listriknya jadi 18 volt dengan ampere yang lebih besar. Ya kurang lebih kita ngakalin itu aja. Tapi kalau misalkan power supply kalian udah kayak Vitos, kayak si Ciox DC7 yang punya 2 channel adjustable voltage ya, bisa 9, 15 atau 9, 12, 18 gitu. Ya kalian bisa gabungin. Harusnya ampere cukup-cukup aja. Ya kan jarang sih yang kejadian 18 volt terus ampere gede gitu. Itu jarang banget sih. Paling kayak gitu. Semoga bisa membantu untuk kalian mempertimbangkan power supply mana yang dibutuhkan ya kan, yang kayak apa, yang sesuai budget yang mana dan lain-lain. Segitu dulu aja penjelasan singkat gue tentang gimana sih cara pilih power supply yang tepat buat pedal board lu gitu. Jadi jangan lagi nyalain power supply error ya. Hitung dulu ya. Kalau kalian nggak ngitung ya mau gimana. Kita mau belikan fast power yang ini tapi buat nyalain kulkas ya gimana ya. Kasar gitulah ya. Beda listrik sih. Tapi ya kasarnya begitulah. Berhentilah menyalahkan benda mati ya. Kita yang hidup, kita yang ngulik, kita yang cari tahu, kita yang belajar, kita yang menghitung semuanya. Jadi benar-benar belinya pas sesuai dengan kebutuhan di pedal board kalian. Oke,
Sampai situ dulu ya kontennya. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa inspirasi teman-teman sekalian, bisa bikin lebih rajin lah buat ngitung-ngitung ya. Sebelum beli, ya, kalau udah salah beli, dijual, rugi juga kan gitu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. See ya!